Kita akan membahas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk membahas sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, berarti kita akan melihat ke belakang dan masuk ke dalam gerbang yang namanya ilmu sejarah. Di masa lalu, ada hal yang menurut admin sangat sekali menarik untuk kita bahas. Yang dimana, sadarkah kita bahwasannya orang-orang dulu kenapa ya memiliki kepintaran di atas rata-rata? Contohnya saja, kepintaran Albert Einstein, ada Al-Imam Al-Ghazali, ada Al-Kindi, yang dimana mereka ini menurut admin memiliki sebuah kecerdasan di atas rata-rata manusia. Al-Kindi diriwayatkan pernah mengarang buku sampai 200 buku. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengarang sampai 70 lebih buku. Dan Albert Einstein merubah semua ajaran ilmu fisika, yang dimana menurut admin kepintaran ini sangat luar biasa, yang dimana kita yang modern saat ini saja mungkin tidak bisa menyamai kepintaran dan kecerdasan mereka. Dan bagaimana metode mereka dalam mencari ilmu pengetahuan. Ini menurut admin sangat menarik sekali untuk kita kaji dan kita bahas. Kalau kita berpikir dan kita merenung, zaman dulu itu tidak ada yang namanya Google, tidak ada yang namanya YouTube. Akan tetapi mereka mampu mengarang kitab, mengarang buku sedemikian banyak seperti itu ya. Seperti Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, ada At-Tabari, ada banyak sekali ulama-ulama kita yang menurut admin juga tidak kalah pinter. Yang dimana karangan mereka itu sangat banyak. Akan tetapi kita orang modern yang ada Google, ada YouTube mungkin saja, dengan informasi yang demikian canggih seperti ini, menurut admin jamin tidak bisa mengarang buku sebanyak mereka. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang dahulu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan mendatangi guru, yang dimana mereka mendengarkan guru dalam menjelaskan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah mencatat pengetahuan yang ada, yang mereka ketahui, yang mereka dengar. Nah, dari sinilah mengembang ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah pengalaman. Dengan pengalaman ini, ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan semakin kuat, informasi-informasi yang mereka dapatkan sudah semakin kompleks, dan akhirnya mereka banyak sekali mungkin mengarang buku ilmu pengetahuan. Itu metode yang mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan orang modern saat ini banyak sekali mengambil informasi, mengambil ilmu pengetahuan dari yang namanya Google, yang namanya YouTube, sehingga mereka tidak sulit lagi untuk mencari ilmu pengetahuan. Tinggal buka HP, lihat YouTube, lihat Google, semua yang ingin ia ketahui dapat diakses dengan mudah. Inilah yang membedakan orang dulu dengan orang sekarang, yang dimana ilmu orang terdahulu jauh lebih kompleks, jauh lebih akurat, yang dimana mereka menyadari bahwasannya ilmu pengetahuan sangat penting, berbeda dengan orang modern saat ini, yang dimana ilmu pengetahuan mungkin tidak bermanfaat lagi bagi orang modern, akan tetapi yang lebih bermanfaat, yang lebih dicari saat ini adalah kontroversi. Admin sangat sulit menyebutnya. Ibaratnya itu berita-berita yang wow, berita-berita yang viral itu yang dicari oleh orang modern saat ini. Ini adalah sesuatu yang kemunduran mungkin. Kemunduran dalam berpikir. Jadi peradaban yang maju harusnya semakin maju dengan pengetahuan yang sangat luas. Akan tetapi dengan pembodohan, dengan tidak ada kesadaran di dalam diri kita, kita larut ke dalam mungkin saja berita-berita hoax, berita-berita viral yang mungkin saja tidak penting. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin saja hal yang paling bodoh yang dilakukan oleh orang modern saat ini, yang dimana mungkin orang dulu menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Harusnya dengan informasi yang saat ini berkembang, harusnya kita memiliki peradaban yang mungkin saja lebih maju dari hari ini. Akan tetapi informasi yang masuk kita salah gunakan untuk
mencari berita-berita yang mungkin saja tidak berguna untuk kita. Ini adalah sesuatu yang tidak kita sadari. Maka dari itu, sebuah kepintaran didapatkan dari yang namanya kesadaran. Jika kita sadar dengan diri kita sendiri, maka kita akan menemukan yang namanya jalan kepintaran. Kalau katanya Albert Einstein, tidak ada manusia yang bodoh. Akan tetapi, banyak dari kita sering melakukan sesuatu yang mungkin saja kita tidak ahli di situ. Sehingga apa? Sehingga kita terlihat bodoh. Ikan memiliki keahlian berenang dan monyet memiliki keahlian memanjat. Monyet tidak bisa berenang dan ikan tidak bisa memanjat. Artinya apa? Setiap makhluk, setiap manusia memiliki keahlian masing-masing. Akan tetapi keahlian inilah yang terkadang sulit sekali untuk kita sadari. Maka dari itu pentingnya kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, sadari kelemahan-kelemahan kita dan gali potensi yang ada di dalam diri kita. Tutupi kelemahan kita dengan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Jadi penting untuk mencapai sebuah kepintaran harus ada yang namanya kesadaran. Kesadaran didapatkan dari pengenalan diri kita sendiri. Jadi kunci kepintaran adalah kesadaran dan kunci kesadaran adalah pengenalan. Jadi ayo kita mengenali diri kita sendiri. Jika kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, sudah tahu bakat dan minat kita, maka tinggal kita berusaha untuk mengasah kemampuan kita. Mungkin sampai sini saja pembahasan admin pada video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Jangan lupa teman-temanku sekalian like, komen, dan subscribe. Untuk teman-temanku, pantauin terus channel kami karena banyak sekali tentang filsafat yang akan kita bahas. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten selanjutnya.